Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Baik teman-teman, mari kita memulai ngaji filsafat di tahun 2026. Ini minggu pertama ya kita ngaji. Tadi oleh Mas Wahid disebut malam ini kita sesi ke 499. Minggu depan berarti sesi ke 500. Ya 500 saja ya, tidak usah nunggu ada bacaannya apa enggak. Tidak ada. Tidak pakai gitu-gitulah. Yang penting kita syukuri bahwa Allah nakdir kita, mengcasting kita untuk hal-hal yang baik. Jadi itu yang patut kita syukuri, karena bagaimanapun dan apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kan hakikatnya anugerahnya Allah. Hati kita terbuka untuk mau menerima, menjalankan, mengikuti hal-hal yang baik, itu pun Allah. Jadi tidak ada yang pantas kita lakukan selain bersyukur. Oke, bismillah. Bulan ini kita belajar tentang seorang filosof. Dulu pernah kita bahas 1 bulan gurunya, Sokrates. Malam ini kita mulai, untuk bulan ini kita membahas muridnya, Plato. Atau kalau dalam tradisi filsafat Islam, di kitab-kitab yang bahasa Arab pakai Aflatun. Atau kalau di naskah-naskah gaya Eropa seperti Perancis, Jerman, itu sering pakai istilah Platon. Nah, bukan plankton loh ya, Platon. Nah, yang banyak dipakai untuk akademik biasanya ya Plato. Monggo saja, kalian mau pakai apa ya silahkan. Yang penting yang dimaksud tokoh ini. Beberapa kali sebenarnya sudah kita angkat beliau ini di banyak tema. Yang saya ingat mungkin antara lain tema cinta. Dulu pernah kita membahas beliau yang kalau saya tidak salah masuk juga tema kebahagiaan, di buku Filsafat Kebahagiaan juga dibahas. Oke, saya ngambil tema-tema yang menurut saya penting hari ini untuk situasi yang kita sebut era digital. Maka 4 tema itu yang teman-teman mungkin sudah lihat di flyernya, itu tema-tema mungkin bukan tema pokok yang besar, tapi tema ini bisa kita kontekstualkan untuk situasi kita hari ini. Oke ya, malam ini kita membahas tema doksa dan episteme. Itu saya tulis opini dan kebenaran, yang maksudnya sama. Doksa ya, bukan dosa. Tidak ada hubungannya. Kalau dosa itu, kalau dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Sanskerta. Cuma kalau ini doksa. Apa itu doksa, apa itu episteme,
kita bahas malam hari ini, hubungannya apa dengan situasi kita hari ini, nanti silahkan dirasakan sendiri ya oleh teman-teman. Baik, kita mulai. Bismillah. Saya tidak cerita biografinya ya, sudah populer lah beliau ini. Beberapa kali ngaji juga itu. Nanti kalau diulang-ulang teman-teman bosan. Langsung masuk ke materi saja ya, langsung gas saja. Ya, meskipun saya sering ngajak kalian ngerem ya, sekali-sekali ayo gas. Karena saya tahu kalian kan masuk Gen Z. Gen Z itu biasanya tidak telaten kalau terlalu banyak pengantar, terlalu banyak improvisasi, mbok to the point aja tuh Pak gitu. Wong saya ngomong kayak gini, intonasi normal gini bagi kalian kan tetap kurang cepat. Saya tahu banyak yang kalau dengerin YouTube apa video saya mesti dicepatkan berapa? Iya. Oke, wis sak karepmu lah sih, penting senang ya. Yang penting yang membuatmu bahagia apalah ya. Oke, saya beri judul tema kita malam hari ini, opini dan kebenaran. Karena memang doksa itu dekat dengan opini, episteme itu dekat dengan kebenaran. Sering saya sebut di banyak momen bahwa manusia itu punya fitrah kebenaran. Manusia tidak akan nyaman kalau dia disalahkan. Bahkan ketika dia salah. Kalian salah, terus orang nyebut kamu itu keliru, kamu itu salah, kamu itu dosa. Itu kalian tetap rasanya tidak enak, tidak nyaman. Ya sekarang banyak orang ngomong, ya jangan resisten dong kalau ada kritik. Jangan marah dong kalau orang kritik. Ya memang idealnya begitu. Tapi diakui saja, orang itu kalau disalahkan, dia tidak nyaman. Kenapa begitu? Karena dalam diri kita ada fitrah kebenaran. Kita inginnya benar. Kenapa sih orang itu kalau disalahkan tidak senang? Ini tesis saya saja. Yang pertama, setiap orang punya gambaran positif tentang dirinya. Bahwa aku itu baik, bahwa aku itu ideal, bahwa aku itu, meskipun orang seperti apapun, siapapun dia, perannya apa, di posisi apa, itu dia pasti punya gambaran, punya citra tentang dirinya yang baik. Saya nakal Pak, tapi kalau tentang persahabatan saya setia loh Pak. Semua orang begitu. Jadi dia punya citra yang baik tentang dirinya masing-masing. Maka ketika disalahkan, pasti dia merontak. Kenapa? Mempertahankan citra tadi loh. Lah ini kalau aku benar salah, berarti bayanganku tentang diriku tadi hancur. Itu yang membuat orang tidak nyaman ketika disalahkan. Yang kedua, manusia itu makhluk sosial. Ketika dia dinyatakan salah, ada kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan karena saya salah, ini saya nanti dikeluarkan dari komunitasku. Saya tidak dianggap di circleku. Kalau nanti terbukti salah, saya malu di tengah kelompokku, apalagi kalau nanti mereka tidak mau menerimaku. Maka dianggap salah itu menggelisahkan. Kemudian yang ketiga, ada istilah defense mechanism. Defense mechanism itu manusia itu punya fitrah otomatis akan membela dirinya. Punya mekanisme menyelamatkan diri. Itu defense mechanism. Itulah kenapa ya seperti tadi, orang dituduh salah itu otomatis dia akan bantah. Kadang-kadang kan kalau kalian lihat video-video itu ada orang ketangkep misalnya. Itu ya ono wae alasane. Ini baru sekali loh Pak,
Ini baru ono ya alasannya. Kenapa dia tidak nyaman ketika dibuktikan, ditegaskan bahwa dia melakukan salah. Maka itu betapa sakitnya kalau ada orang baik-baik dituduh salah. Wong orang salah saja disalahkan membela diri. Berarti pelajaran ya buat kita, jangan gampang-gampang menyalahkan orang. Apalagi menyesatkan orang. Apalagi mengkafirkan orang. Misalnya kayak gini, yuk ndak gampang-gampang karena diakui atau tidak itu menyakiti. Baik. Loh kalau gitu ndak boleh ngeritik. Ya ngeritik kok ndak apa-apa. Mau ngeritik itu untuk perbaikan. Tapi sambil daya empatiknya ditingkatkan. Oke. Wah, tiba-tiba ngomong itu ya. Padahal mau masuk ke Plato. Yuk kita awali tentang doksa. Saya awali dari opini atau dari doksa. Atau pendapat. Ini saya simplifikasi ya definisinya. Ya opini, pendapat itu ya sebenarnya pikiranmu sendiri tentang sesuatu. Yang itu berbeda dengan sesuatu itu apa adanya. Jadi doksa itu sering didefinisikan pengetahuan yang sumbernya panca indera atau pengalaman yang sifatnya berubah-ubah, tidak stabil. Itu doksa. Doksa itu berdasarkan dunia indrawi. Kalau doksa itu sifatnya mungkin benar, mungkin salah. Tidak sampai ke level benar yang sejati. Ini namanya doksa. Jadi kalau ada orang ngomong kok belakangnya ada, cuma ini menurut saya loh. Itu doksa berarti. Belum pasti. Oke, bisa salah, bisa benar. Itu doksa. Saya kasih contoh di situ. Misalnya, kalau ada orang ngomong, sejauh yang saya lihat, yang berjalan itu matahari kok. Yang mengelilingi bumi, wong dia pagi-pagi di timur, nanti sore tenggelam di barat. Itu kan kalian mengandalkan panca inderamu, mengandalkan matamu, terus kamu simpulkan, oh yang berjalan itu matahari, bukan buminya. Lah ini doksa. Kayak dulu kalian waktu SD, pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, terus pensilnya dilihat dari luar, pensilnya kayak patah. Padahal kan aslinya tidak patah. Nah itu kamu simpul, wah ini pensilnya patah Pak. Itu doksa berdasarkan penglihatanmu, panca indramu saja. Kelihatannya begitu. Tapi kenyataannya bagaimana kita tidak tahu. Tapi terus kamu simpulkan hanya dari kelihatannya. Itu doksa. Oke, kamu kok lesu, ngantuk ya? Nah, ini kamu kok lesu itu faktanya sih. Tapi saya simpulkan kamu ngantuk itu bisa iya, bisa tidak. Itu pendapatku. Oke ya. Baik, ya contoh kedua, contoh makanan. Makanan ini enak atau makanan ini tidak enak, itu juga doksa. Bagi saya bisa enak, bagimu bisa tidak enak. Sifatnya tidak universal. Nanti kamu keluar-keluar cerita, wah ngaji filsafat malam hari ini luar biasa. Kamu kan, temenmu yang satu, ngaji filsafat malam hari ini temanya tidak menarik. Baik kamu atau temanmu itu dia sedang menyampaikan doksa. Opininya, pendapatnya. Baik ya, mulai semoga sudah bisa dipahami. Jadi kesan-kesan lahiriah kemudian disampaikan pendapatmu atau opinimu tentang sesuatu tadi.
Lawannya doksa kalau di Plato adalah episteme. Kalau episteme ini pengetahuan yang sejati. Kalau doksa lebih banyak mengandalkan panca indera, melihat tampilan. Kalau ini sudah masuk refleksi rasional. Namanya episteme. Dia sifatnya tetap universal. Kerja akal. Mengarah pada kebenaran yang lebih pasti. Kayak tadi, kalian lihat pensil kok bengkok di dalam air, itu kan akalmu terus bilang, enggak, itu kelihatannya saja bengkok, tapi sebenarnya pensilnya masih lurus kok. Nah, yang bisa bilang begitu dari mana? Akalmu. Ini yang disebut episteme. Ya kelihatannya saja mataharinya yang gerak, padahal itu buminya yang muter, matahari itu cuma porosnya. Ah, ini akalmu yang memahaminya. Ini namanya episteme. Jadi pengetahuan yang lebih sejati. Yaitu saya kasih contoh. Segitiga itu sudutnya kalau dijumlah ya 180 derajat. Ini yang bisa memahaminya akal. Atau yang kedua, semua manusia fana, semua manusia mati. Sokrates manusia, ya Sokrates akan mati juga. Nah, ini juga episteme. Jadi dasarnya akal, nalar. Jadi ide yang ada di kepala kita. Ini lebih mutlak kebenarannya, lebih universal. Jadi kalau episteme itu kebenaran yang lebih pasti, kalau doksa ini kebenaran yang belum pasti, yang sifatnya opini atau ya kita pakai istilah menurut. Ya. Menurut saya, nah, gitu. Kalau ada orang ngomong kok diawali menurut saya, itu berarti opini. Kalian tidak usah sebaper itu, sengamuk itu. Yaitu menurut dia, kalian punya menurut yang lain juga tidak apa-apa. Hari ini kan kita gampang ke distrak opini-opini. Wong ya orang beropini kan haknya dia. Kalau kalian tidak setuju, counter dengan opinimu. Jadi kita kan hari ini hidup di arena opini. Meskipun ya kalau terus-terusan di opini kalian bisa lelah. Kalau bisa ya naik kelas sampai ke episteme. Ketemu kebenaran yang lebih pasti. Jangan hanya berhenti di menurut saya ini pensil ini patah. Nah, coba masuk ke lebih dalam dengan akalmu. Baik, kita akan mendalami dua konsep ini malam hari ini. Semoga kalian kuat ya. Karena ini kalau diperdalam jadi rumit. Tapi dasarnya ini. Ayo, saya kutipkan dulu. Materi-materi kita bulan ini banyak diambil dari Republik. Sebenarnya bukunya ada. Kelihatannya juga sudah diterjemah kalau kalian mau ya. Since knowledge is of what is and ignorance atau agnoia of what is not, opinion atau doxa must be of what is and is not. Karena pengetahuan atau episteme berkaitan dengan apa yang benar ada, dan agnoia, ketidaktahuan berkenaan dengan apa yang tidak ada, maka opini atau doxa berkenaan dengan apa yang sekaligus ada dan tidak ada. Jadi pengetahuan kita itu ada 3 level. Ada tidak tahu, kemudian di atasnya ada, kalau tidak tahu namanya agnoia. Ada antara benar dan salah, itulah doxa, dan ada yang paling tinggi yang
sungguh benar, namanya episteme. Jadi tidak tahu, setengah tahu, dan tahu. Ini kalau pakai ayat dari Republik ini ya. Jadi 3 level, tahu, kemudian antara tahu dan tidak tahu, dan yang paling bawah tidak tahu. Kalian boleh cek pengetahuanmu ya, mana bidang yang saya tahu, mana bidang yang saya tidak tahu, mana yang saya antara tahu dan tidak tahu. Jadi masih belum pasti. Ini namanya doksa. Oke, sebenarnya ada satu lagi yang tidak disebut oleh Plato, yaitu sok tahu. Ya, sok tahu itu orang tidak tahu tapi gayanya kayak tahu-tahu. Wow, itu namanya sok tahu. Kayak ngerti-ngerti, oh itu sok tahu namanya. Ini orang yang tidak sadar. Oke, maka opini itu darker than knowledge, but clearer than ignorance. Opini itu lebih gelap daripada pengetahuan, karena dia di bawah pengetahuan. Tapi lebih terang daripada ketidaktahuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus, pokoknya bulan ini kita filsafatan. Plato membuat konsep, ini namanya analogi garis. Kalau di Republik ya. Doksa itu jenisnya 2. Ada eikasia, ada pistis. Kalau episteme jenisnya 2, ada dianoia dan ada noesis. Jadi yang tadi jenis opini itu, yang tidak pasti benar itu ada eikasia, ada pistis. Yang episteme yang sudah pengetahuan, yang universal, ada dianoia dan noesis. Apa bedanya? Eikasia itu imajinasi, bayangan, ilusi. Ini namanya eikasia. Jadi contohnya eikasia, misalnya saya lihat kamu, kamu rambutmu gondrong gitu, mesti kamu jarang sholat ya. Ini eikasia. Jadi bayangan, kira-kira, dugaan yang lemah, tidak ada satu fakta yang mendukung juga. Hubungannya apa Pak gondrong sama tidak sholat? Tidak ada, tapi ya kira-kira saja. Itu namanya eikasia. Jadi dugaan, bayangan, ilusi tentang sesuatu. Jadi ya contohnya mengira bayangan sebagai benda asli. Ini bentuk doksa paling lemah. Jadi biasanya orang kalau ditanya, loh dari mana kamu simpulkan gondrong itu tidak sholat? Ya kira-kira saja. Nah, ini paling lemah. Jadi kadang-kadang kita suka-suka komentari orang tanpa melihat sedikit pun bukti atau fakta. Hanya bayangan kita saja. Oh, mahasiswa kayak gitu itu mesti nilainya jelek. Nanti mesti lulusnya lama itu. Loh disimpulkan dari mana? Ya dilihat dari wajahnya saja. Aja hubungannya dari mana? Tidak nyambung. Loh, ini kalau kalian lihat di medsos banyak orang yang ada di level paling rendah ini. Eikasia. Tidak ngerti-ngerti komentari kita misalnya. Jadi tidak tahu aslinya apa, terus komentar panjang lebar. Ini eikasia. Dasarnya apa? Ilusinya sendiri. Bayangannya sendiri. Oke, berarti kalau kalian ada di sini, kalian ada di level opini paling lemah. Jadi dugaan yang paling lemah. Nanti ada lebih tinggi lagi namanya pistis. Pistis itu kepercayaan. Kalau tadi kan lebih imajinasi. Kalau ini percaya saja. Jadi kepercayaan yang berdasarkan pengalaman sehari-hari.
Itu pistis. Ini lebih kuat daripada ekasia, tapi tidak pasti juga. Karena objeknya bisa berubah-ubah. Jadi, misalnya ya kalian apalah berdasarkan pengalaman, wah ngaji filsafat itu selalu asik. Tidak pasti juga. Ada banyak sesi yang tidak asik sama sekali. Ketika kamu menyimpulkan di situ, ya mungkin sih sesi yang kemarin yang tentang ini lumayan. Tapi sesi yang itu tidak juga. Jadi klaimmu itu tidak bernilai universal. Orang Indonesia itu ramah-ramah di iklan. Tapi ya kenyataannya yang ngamuan juga banyak, yang baperan banyak, tersinggungan banyak. Jadi tidak salah sih klaimmu, tapi spesifik konteks apa dulu, situasi yang mana dulu. Ini namanya pistis. Kalian sudah percaya duluan, dasarnya pengalaman selama ini. Oke, ini pistis. Saya tidak mau deket-deket suku sana. Suku sana itu tidak enak, orangnya tidak asik. Ini pistis. Mungkin karena pengalaman tertentu sebelumnya dengan suku yang tadi. Tapi jenisnya masih doksa. Jadi masih hanya opini. Tidak pasti benar. Kebalikannya kalau episteme. Episteme jenisnya dua. Ada dianoia dan noesis. Dianoia itu pemikiran rasional kayak matematika. 1 tambah 1, 2. Setengah lebih kecil daripada 1. Itu dianoia. Jadi saya makan itu kuatnya 1 piring. Ini dikasih 2 piring. Pasti tidak habis. Itu rasional, logis. Dianoia. Saya biasanya tidur itu jam 8, ini sudah setengah 9, pantes aku ngantuk. Dianoia, masuk akal. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dianoia. Tapi ada yang lebih tinggi, namanya noesis. Noesis ini pemahaman yang murni akal. Ini oleh Plato disebut episteme sejati. Misalnya tentang keadilan, kebajikan. Ini noesis. Adil itu baik loh. Itu sudah tidak terbantahkan oleh akal kita. Bahagia itu membuat kita nyaman dalam hidup. Itu susah membantahnya. Nah ini noesis namanya. Oke, jadi nanti kalau kalian punya gagasan apapun coba dicek ya. Antara doksa dan episteme. Kalian ada di mana? Apakah ada di imajinasi eikasia atau di kepercayaan pistis atau di episteme dianoia, pikiran yang rasional atau noesis. Pengertian intelektual yang murni. Ini nanti berhubungan dengan konsepnya Plato tentang idea. Baik, kita masih filsafatan terus ya. Ini nanti belakang-belakang baru kita mencari relevansinya untuk hidup kita. Dilanjutkan penjelasannya oleh Plato. Opini itu meskipun benar, levelnya tetap di bawah episteme. True opinion atau orthodoxa is not the same as knowledge atau episteme. Jadi opini meskipun benar tidak sama dengan pengetahuan. Kenapa begitu? Karena opini yang benar itu memang baik dan berguna seperti pengetahuan, tapi sifatnya tidak menetap.
kebenarannya. Jadi sekedar opini tadi, apakah itu kepercayaan, apakah itu tadi imajinasi, kadang-kadang ya benar. Tapi dia tidak menetap. Kenapa? Tidak ada pendukung rasionalnya. Itulah. Jadi mungkin benar anak yang gondrong tadi tidak sholat. Tapi kan tetap statusnya bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Kamu tidak punya pendukung rasional. Gitu loh. Misalnya, wah, itu yang lengannya penuh tato itu, oh itu mesti juga golongannya tidak pernah wudhu itu. Nah, misalnya contohnya. Loh, ini kan doksa. Mungkin juga benar loh, anak itu memang tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu. Tapi kan tidak bisa universal. Ada juga nanti yang punya tato sih, tapi rajin sholat. Kita tidak bisa menguniversalkannya. Jadi opini benar itu tidak selalu setara dengan episteme. Anak filsafat itu biasanya kalau ngomong bulat misalnya. Mungkin benar, contohnya banyak. Tapi kan tidak bisa kita anggap universal semuanya begitu. Nanti ada orang yang menjelaskan filsafatnya gampang, tidak bulat. Jadi true opinion, ortodoksa, itu tidak membuat dia jadi episteme. Kenapa? Ya dia dasarnya pengalaman, asumsi, kepercayaan yang bisa saja untuk konteks A cocok, untuk konteks B tidak cocok. Untuk dia bisa selevel episteme, syaratnya apa? Tambahi logos, tambahi argumen rasional, baru. Jadi makanya di tulisannya Plato di Mene itu ada pandangan begini. Pendapat yang benar itu berharga. Tetapi dia akan lenyap dari jiwa apabila tidak diperteguh oleh alasan rasional. Diperteguh oleh alasan rasional itu gini deh. Coba ya. Tadi kembali ke contoh tato tadi. Tato jenis tertentu orang ini mesti tidak pernah wudhu. Misalnya tadi. Loh kenapa kamu bilang begitu? Karena tato jenis itu air tidak bisa kena kulit misalnya. Jadi meskipun dia wudhu ya batal wudhunya. Nah ini ada reasoningnya. Kalau ada ininya lebih kuat. Misalnya ada orang ngomong, kalau mau ke MCS itu belok kiri ya. Misalnya. Nah, ini masih opini. Dia bisa valid kalau ditambahi reasoning. Karena kalau kamu dari barat kok belok kanan, ketemunya warung apa, hotel apa di sebelah sana itu. Jadi belok kiri karena di sana ada. Jadi ada penjelasan reason rasionalnya. Oke. Baik. Jadi doksa ditambah logos baru jadi episteme. Tidak doksa yang benar pasti episteme, tidak begitu. Jadi carikan dulu pembenar rasionalnya. Jadi ketika ada alasan rasional, baru doksa tadi naik kelas jadi episteme. Tidak sekedar opini sekarang, karena ada argumennya. Orang Indonesia itu ramah-ramah, terus dijelaskan. Karena budaya asli Indonesia itu begini loh. Jadi kalau ada orang tidak ramah, berarti dia tidak layak disebut orang Indonesia. Nah, mungkin dia sudah keluar dari budayanya sendiri. Nah ini terus jadi universal pandangannya. Jadi episteme. Anak filsafat itu bulat kalau ngomong.
Nah, misalnya, terus dijelaskan, maksudnya begini loh. Filsafat itu tidak sekedar bicara yang dangkal, yang luar, dia selalu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam ini biasanya ada penjelasan tambahan ini, penjelasan tambahan itu. Sementara orang itu maunya jawaban simpel. Orang pinginnya langsung saja A apa langsung saja B. Jadi ketika orang filsafat ngomong agak dalam, bagi dia terus jadi bulet. Alah ruwet. Nah, jadi ini ketika ada logosnya, ada penjelasannya terus, oh iya, jadi kebenaran sekarang. Yang sebelumnya kamu bantah, ya bisa enggak Pak. Teman saya ada yang enggak bulat, ada enggak. Tapi begitu dijelaskan, oh kalau maksudnya itu ya memang benar. Jadi doksa plus logos lahirnya episteme. Oke, ya karena kan kadang-kadang masyarakat kita itu kan banyak yang inginnya kayak kalian tadi loh, ingin instan saja, tidak perlu bulat. Jadi begitu ada orang ngomong panjang, kesannya jadi bulat. Makanya saya kapan itu diundang televisi untuk model ceramah agama yang ada tanya jawabnya. Terus saya bilang, janganlah. Nanti karena saya khawatir kalau ada tanya jawab, terus saya jawab panjang lebar versi filsafat, nanti pemirsanya lari. Karena wong yo kalau di kita kan pertanyaan itu orang maunya jawaban alam kok yo haram apa halal gitu aja loh. Tidak usah ruwet-ruwet menurut ulama ini, ulama itu kesuwen, ustaz. Langsung saja lah, halal apa haram. Kan kita maunya begitu. Kalau dijelaskan detail, kita tidak betah. Maka model-model penjelasan filsafat terus dikesankan, ruwet, bulat kemana-mana. Langsung intinya saja loh. Yang dimaksud intinya itu maksudnya tidak muter-muter. Yo, itu istimewanya kita. Jadi ini juga pelajaran ya buat kalian. Karena kadang-kadang masyarakat kita itu maunya barang jadi. Sulit kalau diajak berpanjang-panjang nalar mereka. Sudahlah, biar yang mikir diwakilkan kalian saja, saya terima dadi. Yo, seperti ini sebenarnya. Yo boleh-boleh saja, cuma masalahnya nanti kalau kalian hanya mau instan saja, kalian akan mudah dimanipulasi. Ketika kalian tidak bertanya mengapa, itu kemungkinan nanti kalian menjalankannya secara tidak sadar. Coba ya, kenapa kalian malam hari ini hadir di ngaji filsafat, padahal mungkin banyak yang kampusnya sudah libur. Loh itu kalau kalian tidak bisa, tidak tahu ya Pak, kok saya masih ikut ngaji, berarti kalian tidak sadar. Orang sadar itu pasti dia bisa jawab mengapa. Ya meskipun mungkin jawabannya artifisial. Karena saya nganggur Pak. Oke. Kalau ada aktivitas lain ya tak kerjain ya mumpung nganggur. Itu berarti kan paling tidak kalian bisa jawab mengapa. Paling tidak sadar. Kalau hari ini kan banyak istilah autopilot. Autopilot itu kita hidup sehari-hari ini jalan begitu saja tanpa kita pertimbangkan kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Itu berarti kita hidup tanpa kesadaran. Sehebat apapun produktivitas kita, kalau tidak sadar, ya kita tidak bisa menikmatinya. Ya cirinya gampang lah. Kalau kalian sering tiba-tiba ujuk-ujuk merasa, sudah Rebo lagi. Nah, sudah Jumat lagi, kok cepet ya. Itu berarti kalian lebih banyak autopilot dalam hidupmu. Jadi tidak menjalaninya secara sadar. Maka di sini Plato mengingatkan, mungkin kita hidup dengan banyak dosa, tapi tambahkan logos. Di antara cara mudah memasukkan logos itu, coba bertanyalah mengapa. Meskipun pertanyaan mengapa itu bisa menjengkelkan.
Saya masih ingat dulu almarhum bapak saya itu punya satu kalimat sakti untuk membuat saya berpikir. Beliau saya cerita apa saja capean, terus beliau bilang, terus ngopo? Pak, alhamdulillah saya kemarin menang lomba cerdas cermat. Iya, lah terus ngopo? Saya ranking 1 loh Pak. Iya, lah terus ngopo? Jadi ini pertanyaan yang membuat kita berpikir. Iya sudah ranking 1, lah terus kalau sudah ranking 1 mau apa? Selanjutnya bagaimana? Apa sudah selesai ceritanya? Apa sudah selesai perjalanannya? Kan masih panjang. Makanya beliau selalu mancingnya pakai kalimat, lah terus ngopo? Ya mungkin khawatir tak tagih hadiahnya dong. Mungkin gitu ya. Cuma beliau ya pertanyaannya sering begitu. Nah itu pelajaran penting untuk kita kalau kalian ingin jadi filosof. Sering-sering bertanya mengapa. Mengapa sih begini? Mengapa sih begitu itu? Kalian akan hidup dengan kesadaran yang sangat penuh. Ya, kita lanjutkan. Ini kita mulai di kehidupan konkret kita. Tadi kan definisi-definisinya. Ini yang sering kita alami hari ini. Namanya doksa publik. Doksa publik itu keyakinan bersama masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan, tradisi, emosi, persuasi, bukan dari pencarian kebenaran yang rasional. Ini namanya doksa publik. Mungkin kadang disebut common sense. Sudah dianggap benar begitu saja. Kenapa dianggap benar? Karena selama ini begitu. Kenapa dianggap benar? Karena banyak orang yang lain juga begitu. Ini namanya doksa publik. Jadi, ya contohnya nalar doksa publik itu misalnya kalau banyak orang setuju berarti itu benar. Kalau hari ini ya yang viral berarti benar. Komennya kok positif semua berarti benar. Ini doksa publik. Hasil survei menunjukkan, ini doksa publik. 80% pemilih memilih. Ini doksa publik namanya. Jadi doksa publik itu ya suara terbanyak, tradisinya begitu, biasanya begitu. Common sense di masyarakat, itu doksa publik. Anak ini rajin sekali ya, tekun sekali kuliahnya. Pasti dia nanti jadi orang besar. Ini doksa publik. Padahal kadang-kadang yang males, tidak lulus-lulus, dosennya sampai jengkel, tiba-tiba begitu lulus jadi orang besar. Nah, kan banyak yang begitu. Tapi sudah terlanjur jadi doksa publik bahwa anak tekun, rajin, soleh, inilah yang masa depannya cerah. Jadi common sense-nya begitu. Jadi ini salah satu contoh sederhana kalau teman-teman ingin memahami apa itu doksa publik. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan doksa publik inilah nanti Plato antara lain mengkritik model demokrasi. Jadi dalam Republik beliau mengkritik demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu kan memutuskan keputusan-keputusan politik dengan dasar opini mayoritas. Berarti nanti yang terpilih
bukan karena orangnya memang layak memimpin, tapi karena memenangkan suara mayoritas. Istilahnya Plato, kebenaran dikalahkan oleh popularitas. Itu demokrasi. Jadi ini salah satu contoh gambaran yang sangat dikritik oleh Plato. Ya silakan nanti kalian, saya tidak tahu setuju apa tidak dengan pandangannya Plato ini. Jadi ada analogi karena nanti Plato menawarkan philosopher king. Bahwa yang layak jadi raja, jadi pemimpin itu harusnya para filosof. Ini kita bahas 2 minggu yang akan datang di minggu ketiga bulan ini ya tentang philosopher king ini. Kenapa sih harus filosof? Makanya kalian kuliahlah filsafat kalau ingin jadi presiden. Karena yang layak itu ya philosopher king kata Plato loh ya. Ya sayangnya ngaji filsafat tidak ada ijazahnya. Jadi kalian tidak bisa mengandalkan ngaji filsafat. Jadi kenapa begitu? Ya kata Plato yang harusnya memimpin itu ya bukan karena dipilih suara terbanyak-banyak orang, tapi harusnya dia yang memang benar berkualitas bisa memimpin. Tapi dalam sistem demokrasi yang memimpin adalah yang paling populer. Apalagi nanti ketika ada manipulasi-manipulasi untuk membuat seseorang terkenal atau tidak terkenal. Ini semakin memprihatinkan. Kata Plato, inilah bahayanya doxa publik dalam ranah politik. Terus beliau menjelaskan lagi hubungannya doxa publik dengan orang-orang pinter yang nyari untung mereka sendiri, yaitu kaum sofis. Mungkin dulu pernah kita bahas ya, satu sesi tentang sofisme. Sofisme ini banyak isinya guru-guru atau orang-orang pinter yang dengan kepinterannya mereka mencari keuntungan. Termasuk antara lain memanfaatkan doxa. Ini jaraknya tipis ya. Yang satu istilahnya filosofi, yang satu sofis. Ini rival kalau sama Sokrates. Jadi kaum sofis itu menjadikan doxa bahan baku retorika. Jadi mereka ini tidak anti doxa, padahal doxa hanya opini, tapi dia tahu doxa publik ini disukai oleh masyarakat, maka mereka memanfaatkan itu untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Jadi kalau dalam bukunya Plato yang Gorgias dan Protagoras itu beliau menyebut orang sofis itu melihat ini masyarakat sedang trennya apa ya, yang disukai apa ya, kalau hari ini yang viral apa ya. Terus dia mengambil doxa itu sebagai bahan retorikanya, sehingga terus orang banyak merasa wah orang ini mewakili kita. Orang ini suaranya cocok dengan mau kita. Yang dari situ nanti dia mencari keuntungan. Ini sofis namanya. Apa istilahnya? Mungkin belakangan ada istilah cek ombak. Nah, dicek ombak. Kira-kira masyarakat suaranya gimana ya? Oh, ternyata kecenderungannya ke sana. Dimanfaatkanlah kecenderungan masyarakat itu, dimanipulasi untuk kepentingannya. Ini sofis. Yang kedua,
orang sofis ini pinter membuat doksa seolah-olah seperti episteme. Dengan retorikanya, dengan bahasa yang indah, dengan analogi yang memikat, dengan permainan emosi, dengan logika yang tinggi. Orang nganggep, ini kelas tinggi, ini luar biasa. Saya sulit memahaminya, nggak paham-paham aku. Canggih memang. Orang terpesona oleh itu, dianggapnya itu episteme, padahal doksa. Alah, itu kayak mahasiswa baru yang suka pakai istilah-istilah keren, itu kan sering begitu. Kalau mahasiswa lama sudah males. Biasanya yang semangat kan baru. Itu kan biasanya gitu, anak-anak baru baca buku 1-2 terus bertaburan istilah-istilah hebat. Kalau ngomong sudah, ini sesuai paradigma eksistensial yang sedang. Kita kan senangannya ngono. Nah, kaum sofis agak mirip-mirip begitu. Orang terpesona dengan retorikanya. Atau memainkan emosi publik. Kita jadi tersentuh, kita jadi ikut marah, kita jadi ikut sedih, ikut nangis, dan lain sebagainya. Ini khas, namanya kaum sofis, tapi pada akhirnya mengarah untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Kemudian, bagi orang-orang sofis ini yang memanfaatkan doksa publik tadi, dia menggunakannya untuk menang debat. Zaman itu masih banyak perdebatan-perdebatan terbuka. Jadi arenanya masih terbuka. Di mana-mana sering terjadi. Ya kayak sekarang mungkin ya ada banyak media, banyak podcast yang mewadahi orang debat. Nah, zaman itu orang-orang sofis ini menggunakan doksa untuk menang debat. Bagi mereka yang penting menang. Benar itu belakangan saja. Jadi, kata Plato, orang-orang sofis itu tidak peduli keadilan dan kebaikan. Yang penting kemenangan. Yang keempat, mereka juga orang-orang sofis ini pandai menjual doksa. Jadi mengkomodifikasi. Jadi mereka ini mengut bayaran. Jadi ketika mereka membela seseorang atau sekelompok orang, mereka pintar membuat yang lemah tampak kuat atau sebaliknya. Mereka bisa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ini kelompok sofis. Salah jadi benar itu kan tergantung argumennya saja. Nah, kalau sudah mentok kan kalian tinggal pakai dalil yang populer itu kan. Biasa Pak, kita kan manusia Pak. Kita bukan malaikat. Wajar saja kalau salah, itu argumen mentok sudah. Itu kayak zaman dulu, gimana saya ceritakan ya, zaman dulu ada mahasiswa sama mahasiswi KKN digerebek orang kampung karena masuk kamar berdua. Paham lah ya, masuk kamar berdua kan tidak mungkin tadarusan, tidak mungkin tahajud. Itu kan dia. Ya terus orang kampungnya WA, Pak Faiz leres niki mahasiswanya. Oh nggih Pak, itu kebetulan terus terpaksa harus saya yang wawancara dia. Terus dia ini menggunakan kepinterannya untuk mahasiswa. Ilmunya banyak untuk bantah. Dia kalimatnya, salah saya apa toh Pak? Wong ini pacar-pacar saya sendiri. Suka sama suka. Loh. Terus kalau ada resiko apa-apa, misalnya dia hamil apa-apa, saya siap tanggung jawab. Loh. Salahnya di mana saya? Dosa itu Mas.
Dosa saya siap nanggung. Ayo. Bantai piye kamu kalau dia siap nanggung itu. Demi cinta saya, Pak, neraka saja saya berani. Ayo. Kamu harus nasihati gimana? Itu pinternya orang membalik kata bahwa yang benar jadi salah, salah kelihatan jadi benar. Pak, saya ujian nyontek ini, nawa itu saya birrul walidain, Pak. Kalau itu kan bantai ya susah itu kalau dia. Gini loh Pak, cara berpikirnya. Kalau saya nyontek kan kemungkinan nilai saya bisa tinggi. Nah kalau nilai saya tinggi, orang tua saya kan bahagia Pak. Jadi ya niat saya membahagiakan orang tua. Terus, tapi kan kalau ketahuan nama baikmu di depan orang-orang, di depan Allah juga, ya setiap perjuangan memang ada pengorbanannya kan Pak. Tidak semuanya sukses gitu. Jadi, ini cara berpikir begini-begini, mungkin kalian susah ya bantahnya, tapi itulah yang dilakukan antara lain oleh orang-orang sofis ini. Makanya dulu ketika kita belajar logika, itu ada satu klausul yang saya sebutkan itu kan, tidak selalu yang kita tidak bisa membantahnya berarti dia benar. Ada kalanya memang kita saja yang memang kurang canggih sehingga tidak bisa membantah. Tapi sebenarnya itu salah. Jadi tidak semua yang kita tidak bisa jawab itu berarti saya yang salah, dia yang benar. Karena kadang-kadang ya kita kalah pinter saja. Kadang-kadang bukan kalah pinter isinya, cuma kalah pinter ngomongnya saja. Nah, itu yang disebut retorika tadi. Baik, ini doksa publik yang oleh orang-orang sofis jadi komoditas. Kalau analoginya Plato dalam Gorgias, filsafat itu seperti obat. Kalau sofis itu seperti kosmetik. Obat itu menyembuhkan, meskipun kadang-kadang pahit. Tapi kalau kosmetik, ya memang menampilkan sesuatu dengan indah, meskipun kadang-kadang menipu. Jadi ya kalau sekarang mungkin tidak perlu mahal-mahal kosmetik lah, kalau kalian foto pakai filter lapis berapa gitu kan. Pencitraannya saja, tidak masuk ke hakikat kebenaran terdalamnya. Jadi sebenarnya doksa, tapi dikemas seolah-olah episteme. Ini nanti penting untuk situasi kita hari ini, banyak yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang doksa publik. Ada satu kisah yang tragis, yang mengesankan Plato, yaitu kisah gurunya. Yang ketika itu kemudian dieksekusi, kisahnya Sokrates. Dalam pengadilan Sokrates inilah Plato melihat bagaimana doksa publik itu bisa jahat. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya dulu di sesi Sokrates ketika beliau dihukum mati, dituduh dengan dua alasan utama. Yang pertama tidak menghormati dewa-dewanya Yunani saat itu, dan yang kedua merusak kaum muda, merusak pikirannya anak-anak muda. Jadi anak-anak muda jadi kritis. Itu pemerintahan Yunani saat itu tidak terima. Karena ketika jadi kritis dianggap rusak pikirannya. Anak baik mungkin seperti kita sekarang. Anak baik itu anak yang manut, patuh, tidak pernah protes, tidak pernah
usul ini, usul itu, disuruh apa-apa, iya saja. Nah, ketika ada yang kebalikannya itu, terus dianggap merusak. Ini biang keladinya mesti yang ngajari mereka ini. Akhirnya ditangkaplah Sokrates. Nah, yang mengadili Sokrates saat itu kan juri-jurinya warga Athena sendiri. Itu ada semacam pengadilan rakyat. Mekanismenya demokratis dengan voting. Dan dalam voting itu ya suara yang benci Sokrates menang. Jadi menurut Plato dalam Apologi, sebenarnya tuduhan pada Sokrates itu bukan tuduhan yang gimana-gimana, cuma tuduhan karena prasangka lama, gosip-gosip lama. Yang gara-gara ini terus Sokrates dihukum mati. Kata Plato, ini salah satu contoh adanya doxa publik. Kepercayaan umum masyarakat. Karena masyarakat nganggap biasanya begitu ya begitu. Misalnya ya kita cenderung benci siapa misalnya. Orang ini kita benci. Nanti ada kasus jelek apapun kita anggap ya orang ini mesti biang keladinya. Itu sama yang dialami Sokrates. Sejak lama memang Sokrates dibenci oleh orang-orang tertentu. Nah, ketika kemudian ada fenomena-fenomena negatif apapun, diarahkannya selalu ke Sokrates. Ini mesti kerjaannya Sokrates. Anak muda-muda jadi banyak ngomong gini, mesti kerjaannya Sokrates. Ini kerjaannya. Nah, itu yang dilihat oleh Plato, itulah doxa publik. Jadi, doxa yang beredar luas, diterima tanpa dikritisi secara rasional, dipandang lebih kuat daripada bukti-bukti. Jadi bukti-bukti mungkin meringankan Sokrates, tapi begitu voting, kalah Sokrates. Karena juri-jurinya sebagian besar termakan doxa tadi. Disitulah nanti terus Sokrates dihukum mati. Dieksekusi dengan cara minum racun. Oke. Kata Plato, kenapa sih doxa publik itu bisa mengalahkan logos? Common sense, pandangan umum mayoritas masyarakat bisa mengalahkan kebenaran yang rasional, masuk akal. Ada beberapa alasan. Yang pertama, emosi. Emosi massa itu biasanya lebih kuat. Kata Plato, jurinya dipengaruhi oleh ketakutan, ketersinggungan, kebiasaan lama. Juri-juri ini takut kalau dia ngambil pandangan yang berbeda dengan common sense, dengan doxa publik, dia juga dianggap komplotannya Sokrates. Padahal dalam ceritanya kan ada banyak kesempatan Sokrates itu ditawari, ayolah kamu pergi saja dari kota, jangan mau di sini, minggatlah sejauh-jauhnya, tidak apa-apa. Ya tapi Sokrates tidak mau. Jadi juri-jurinya ada yang ketakutan, ada yang tersinggung, ada yang kaku dengan tradisi lama. Akhirnya ya ikut memvonis Sokrates. Kemudian orang yang menuduh Sokrates menggunakan retorika yang persuasif. Retorika persuasif itu memainkan emosi massa. Sementara Sokrates hanya menggunakan logosnya, argumentasi rasional. Tapi kalau masyarakatnya level doxa, retorika akan lebih diterima dibandingkan kebenaran. Jadi masyarakat yang level doxa
itu dia akan lebih menerima common sense yang lain gimana, yang viral apa, yaitu yang diikuti. Dibandingkan meskipun ada yang menunjukkan yang benar ini loh. Ya, itu yang membuat Sokrates tetap dihukum mati pada akhirnya. Jadi apa orang-orang Yunani itu tidak cerdas ya? Padahal kan banyak filosof zaman itu. Mungkin pertanyaanmu itu. Tapi masyarakatnya, kata Plato, memang lebih banyak dipengaruhi dosa-dosa tadi. Itu yang membuat kemudian ya tetap Sokrates tidak terampuni. Baik. Nah, seandainya menghadapi situasi ini bagaimana? Kata Plato, meskipun dituduh dengan alasan yang tidak rasional, Sokrates tetap kokoh memegangi pandangannya, tetap lebih milih episteme. Jadi bagi Plato, pengadilannya Sokrates membuktikan yang pertama, demokrasi, ini kalimat dari Plato ya, demokrasi yang dipimpin oleh opini massa, oleh doxa tadi, bisa menghukum orang yang paling bijaksana. Jadi ini sederhananya, mungkin teman-teman sering dengar istilah ya, ada orang itu yang benere dhewe, ada yang benere wong akeh. Ada orang yang suka-suka dia. Kita menyebutnya oportunis. Atau kita menyebutnya anarkis. Bisa saja begitu. Tapi ini maksudnya yang benar sakarepe dhewe. Tapi nanti ada orang yang terseret oleh benarnya orang banyak. Benarnya orang banyak itu asal disepakati orang banyak, dianggap benar sudah. Padahal benarnya orang banyak juga tidak pasti benar. Bayangkan misalnya kalau kita, yuk di ngaji filsafat kita sepakati ya, mulai minggu depan ngajinya tidak pakai baju ya, misalnya ini. Ini kan salah secara hakikat kebenaran. Tapi begitu kita semua sepakat, setuju Pak, semua setuju. Senang mungkin Pak, lebih semangat saya berangkatnya misalnya. Setuju semua. Terus minggu depan kita ngajinya tidak pakai baju semua. Dan tetap jalan. Kenapa? Wong sudah kita sepakati. Kalau ada yang pakai baju, dialah yang kita salahkan. Ayolah kok kamu pakai baju, gimana kamu itu? Kemarin sepakatnya tidak pakai baju. Jadi gambaran benernya orang banyak itu seperti itu. Ya kalau kebetulan kesepakatannya pas baik, alhamdulillah. Bisa saja ada kesepakatan yang negatif. Kita sepakati ya, kalau di desa kita ini, judi boleh saja ya, tidak apa-apa ya. Ini bisa begitu, narkoba boleh saja ya, bisa begitu, kesepakatannya orang banyak. Maka bagi Plato tidak. Jadi kesepakatan orang banyak tidak boleh mengalahkan kebenaran episteme tadi. Jadi kebenaran tidak akan aman kalau keputusannya dasarnya mayoritas. Bayangkan kalau situasinya seperti yang digambarkan Ronggo Warsito, zaman Edan. Menangi zaman Edan, semua orang Edan. Hanya 1-2 yang tidak Edan. Loh, orang yang tidak Edan ini nanti yang akan dianggap Edan. Kenapa? Dia beda sendiri. Ini kan yang disebut oleh Foucault bahwa waras dan tidak waras itu ya tergantung definisi yang punya kuasa. Kebetulan yang punya kuasa yang mayoritas, ya yang mayoritas ini yang berkuasa atas. Ini baik, ini buruk. Kalau ini boleh, itu tidak boleh. Ini waras, kalau itu tidak waras. Loh, kalau mayoritasnya orang tidak waras, ya yang waras akan dianggap tidak waras. Karena ketidakwarasan mereka posisinya normal bagi mereka.
Jadi ini yang tadi saya sebut ya, di antara kritiknya Plato pada doksa yang publik tadi. Itu nanti yang membuat beliau, ya negara itu memang pemimpinnya harus filosof. Bukan dipilih mayoritas. Nah, kata Plato, Sokrates tidak mau berkompromi, tidak mau menyesuaikan diri dengan doksa publik. Beliau tidak mau ngerayu-rayu jurinya, tidak mau nyogok-nyogok jurinya, tidak. Beliau juga tidak mau menjual emosi atau nangis-nangis biar dikasihani, bikin tweet yang viral biar didukung semua orang. Dia tidak melakukan itu. Yang penting dia bicara jujur apa adanya, inilah kebenaran dan apapun resikonya saya siap nanggung. Di apologi yang dulu pernah kita bahas, Sokrates bilang lebih baik taat pada kebenaran daripada opini orang banyak. Kata beliau, I shall obey God rather than you. Itu kalau banyak orang mereser dia. Kalau kamu tidak begini, tidak kelompokku loh. Kalau kamu tidak begitu, tidak saya dukung loh. Kalau kamu tidak patuh pada kita, tidak saya bantu loh. Jawabannya Sokrates, lebih baik aku patuh pada Tuhan daripada patuh pada kalian. Jadi, in that case, I shall obey God rather than you. Nih. Oke, jadi sikap ini membuat Sokrates secara moral dia menang, meskipun secara politik kalah. Kalian boleh nyari 1001 contoh kasus ya, orang-orang yang secara moral dia menang, tapi secara politik kalah. Ini seperti yang dialami oleh Sokrates. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang doksa publik yang berhubungan dengan demokrasi dan pemerintahan. Ada lagi sih kritik dari Plato juga, doksa-doksa agama. Plato religius, Plato itu tidak menolak agama. Tapi beliau mengkritik religiositas yang berhenti pada doksa. Religiositas yang berhenti pada doksa itu yang berhenti pada common sense, pandangan-pandangan umum. Ya sederhananya beragama yang hanya ikut-ikutan saja. Mungkin kita lebih mudah menyebutnya taklid. Ya contohnya doksa religius itu iman yang hanya warisan. Jadi iya sih kita dulu misalnya yang Muslim, kenapa kita Islam? Ya karena warisan sih, orang tua kita Muslim, sekarang kita Islam. Harusnya, ya kalau kita masih kecil sih dimaklumi, tapi sekarang otak kita jalan, pikiran kita sudah operasi. Harusnya kita bisa lebih dalam daripada sekedar ikut dan mewarisi. Tapi banyak di antara kita yang berhenti di ikut-ikutan. Atau ritual tanpa refleksi. Atau dogma yang diterima hanya karena otoritas. Atau agama yang jadi identitas politik. Ini bagi Plato doksa-doksa yang dasarnya agama. Jadi kalau mau dirangkum doksa religius itu, saya percaya karena biasanya begitu. Karena yang lain begitu. Karena kata orang yang saya percaya begitu. Ini doksa-doksa religius.
Kita tidak mau berpikir, kita tidak mau belajar, kita tidak mau memperdalam iman kita dengan refleksi, dengan berpikir. Maka agama jadi doksa. Di beberapa bagian Republik, Plato mengkritik keberagamaan yang serba mitos, yang menggambarkan dewa-dewa tidak adil, dewa-dewa melegitimasi kekerasan, bahkan dewa-dewa yang bisa bohong, dewa-dewa yang bisa saling mengkhianati. Itu kan banyak mitos-mitos Yunani, cerita dewa-dewa itu. Kembali pada Sokrates tadi, kata Plato, Sokrates tadi kan dituduh merusak kepercayaan pada dewa-dewa, mengkritik kepercayaan pada dewa-dewa. Padahal yang dikritik oleh Sokrates bukan kepercayaannya, tapi doksanya. Jadi bukan Tuhannya, tapi caramu mempersepsi, caramu beragama yang itu tanpa refleksi, hanya patuh saja mengandalkan otoritas dan warisan-warisan. Ini yang dikritik oleh Plato. Sokrates juga menyarankan keyakinan religius itu harus bisa kita pertanggungjawabkan secara rasional. Baik, jadi tadi ada doksa publik, ada doksa religius, ada juga doksa pemerintahan. Doksa-doksa pemerintahan itu kebijakan, praktek, kepercayaan politik, populer sih di masyarakat tapi tidak dikritisi. Contohnya doksa pemerintahan itu kebijakan ini benar sudah karena mayoritas mendukungnya. Atau pakai kalimat-kalimat kita melakukan ini demi stabilitas nasional misalnya. Ini perlu saya putuskan untuk kepentingan rakyat. Ini kalimat-kalimat doksa sebenarnya. Mau tidak mau kita lakukan karena semua negara juga melakukannya. Ini doksa. Jadi diingat-ingat tadi definisinya doksa. Bukan berarti salah, tapi tidak universal. Tapi diklaim universal. Mungkin sih memang ada bagian tertentu yang tidak stabil, perlu distabilkan, tapi kok semuanya yang kena. Mungkin sih ada yang rakyat yang bahagia dengan hal itu, tapi banyak juga yang tidak bahagia loh. Kok ini disebut demi kepentingan semua rakyat. Ini yang dimaksud bahwa sejenis ini namanya doksa. Nah, Plato juga melihat dalam demokrasi Athena banyak sekali doksa. Termasuk tadi orang-orang yang jadi juri tadi. Kalau memang dasarnya angka, jumlah, akhirnya yang jumlahnya banyak menang. Padahal mungkin secara kualitas yang lebih kecil, jadi lebih tinggi kualitasnya. Kemudian, dalam demokrasi yang ekstrim, semua orang bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Terus suara terbanyak jadi hukum. Padahal suara terbanyak tidak pasti yang terbaik. Kemudian pemimpin dipilih karena dia pintar beretorika. Bukan karena memang sejatinya bijaksana. Jadi perjuangan untuk bisa dipercaya adalah perjuangan merayu agar dapat suara, bukan meningkatkan kualitas diri agar dipercaya. Ini doksa-doksa pemerintahan. Baik, itu ya. Kita lanjutkan biar tidak lama-lama di sini panas kamu. Kita lanjut ke era digital hari ini. Wah, ini lebih banyak doksanya. Berarti
Kita itu tidak hanya makhluk yang berdosa, tapi juga makhluk yang berdoksa. Kita hidup dalam belantara doksa. Oke, kita lihat. Kalau ini pengembangannya, yang tadi kan pikiran-pikirannya Plato. Konsep-konsepnya Plato tadi, coba kita lihat ya relevansinya di era digital. Sebentar, ambil nafas dulu. Oke, kalau semula doksa itu lahir mungkin dari kesepakatan sosial, mungkin dari opini-opini dangkal dan lain sebagainya. Hari ini doksa banyak dibentuk oleh media sosial, algoritma, buzzer, trending topik, dan lain sebagainya. Jadi terjadi banyak hari ini proses dari ekasia menuju bisnis. Dari imajinasi-imajinasi melahirkan kepercayaan banyak orang. Ngomong ngarang tidak ada faktanya, tapi terus dipercaya banyak orang. Ini kan doksa. Coba dicek hari ini, itu saya sebut ada 4 ciri. Yang pertama hari ini, yang viral mengalahkan yang benar. Jadi di mana ada viral, semua orang akan ke sana. Kebenaran jadi sepi. Kemudian yang emosional mengalahkan yang rasional. Kalian lebih tersentuh ketika emosimu disenggol. Kalian jarang tersentuh ketika ketemu hal-hal yang tidak masuk akal. Emosi disenggol itu mungkin tentang kelompokmu, mungkin tentang afiliasimu, mungkin tentang kemanusiaanmu yang disenggol, mungkin tentang sukumu, rasmu, tentang ini kan nyenggol-nyenggol emosi semua. Ini biasanya dimanipulasi untuk menggerakkanmu. Jadi bukan rasionalnya. Kemudian hari ini orang tidak perlu berargumentasi yang rumit-rumit, cukup direpetisi saja. Kamu posting apa? Biar dipercaya orang, ulang-ulang posting itu. Minta temanmu semua menyebarluaskannya. Sebanyak mungkin diulang-ulang. Lama-lama orang akan percaya bahwa yang benar seperti itu. Jadi repetisi lebih ampuh daripada argumentasi. Identitas lebih dipercaya daripada kebenaran. Jadi kalau kalian ngomong apa, ditanyakan dulu siapa kamu, kelompok mana kamu, dari grup apa kamu, baru terus suaramu didengar atau tidak didengar. Bukan kebenarannya. Inilah yang saya maksud hari ini sebenarnya mungkin tidak beda jauh dengan eranya Plato dulu. Kita hidup di tengah belantara doksa-doksa. Bahkan mungkin lebih kompleks jenisnya. Ayo kita lihat. Inilah pembentuk doksa hari ini. Yang pertama, algoritma rekomendasi. Media sosial itu selalu menawarkan apapun yang membuat kita bertahan di situ, ngeklik terus, nyekrol terus. Bukan menawarkan apa yang benar.
Itu yang membuat kita banyak terjebak dosa-dosa. Itu yang membuat kita sering terjebak viral-viral. Kenapa? Medsosnya nawari itu terus. Jadi itu yang disebut algoritma rekomendasi. Kita selalu ditawari segala yang membuat kita bertahan di situ. Apapun itu. Makanya nggak usah kaget. Saya kok kerasan ya Pak kalau nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Padahal kalau ngaji kok berat. Karena kalau kalian ngaji, baca tafsirnya ditawari kebenaran. Tapi begitu kalian nyekrol TikTok, kalian dipameri kenikmatan yang membuatmu bertahan. Tentu saja kamu akan milih yang kamu senang dibandingkan kewajiban. Nah, itu yang kemudian akhirnya kita jatuh pada banyak dosa. AI juga begitu, senantiasa ngiming-ngiming kita untuk engage, untuk terlibat terus. Yang diberikan selalu memicu kita untuk merespon ulang, merespon balik. Ya contoh sederhana lah, misalnya ya, kalian yang aktivis AI, ChatGPT misalnya, itu kan, ya saya tahu lah kalian pejuang-pejuang prom hari ini. Itu kan setelah kalian, apalah, bertanya apa, itu kan dia tidak pernah diam, selalu nawari, apa kamu ingin saya jelaskan ke sini? Apa kamu ingin, dan kita terus penasaran. Oh iya, coba jelasin ke situ. Terus ditawari gitu terus. Kita memang senantiasa diiming-iming untuk terlibat terus. Kalau bisa jangan berhenti. Sampai limitmu habis terus ditawani, bayar dong, masuk gratisan gitu. Karena kamu merasa perlu, ya lama-lama kamu bayar. Jadi itu bagaimana AI nagih kita untuk engage terus. Untuk terlibat terus. Akhirnya apa? Yang populer tampak valid, yang sunyi dianggap salah. Yang ketiga, ini yang banyak menggoda kita hari ini. Ini dulu saya jelaskan waktu post-truth ya. Ada filter bubble. Filter bubble itu sistem Google dan lain-lain itu mempelajari kita, apa yang kita sukai, apa yang kita tolak, siapa saja yang kita follow. Kemudian dia menawarkan dunia yang kita sukai. Terus menerus. Sehingga akhirnya kita ada di bubble kita. Kita ada di gua kita. Jadi yang tidak cocok dengan kita disaring dulu oleh Google biar tidak masuk ke kita. Jadi biar kita suka di situ terus. Misalnya kita senang dengan gua yang membenci orang itu, maka tiap hari kita akan disuplai informasi yang isinya kebencian terhadap orang itu. Kalau ada isi yang memuji orang itu, Google membantu kita menyingkirkannya atau membantu kita menjelek-jelekkannya dengan memberi banyak referensi. Ini yang disebut filter bubble. Dan akhirnya kita pun tenggelam dalam dosa kita sendiri. Jadi algoritma itu bekerja di wilayah dosa, tapi punya kekuasaan seperti episteme. Dan tidak kita sadari. Berarti kita semua hari ini sudah menjadi hamba dosa. Ya, karena hidup kita kan bulat di situ terus setiap hari. Mungkin sekarang dunia algoritma, dunia digital itu menghabiskan 50% lebih kehidupan kita. Lanjut ya. Terus apa yang harus kita lakukan hari ini menghadapi dosa-dosa tadi?
Bagaimana kita yang sudah terlanjur terlibat mendalam di situ? Yang pertama, ayo kita sadar. Oke ya. Banyak orang yang tidak sadar, merasa dirinya pasti benar, sudah benar, pasti hebat. Mari kita sadari yang ditawarkan oleh algoritma, oleh Google, oleh AI itu tidak sama persis dengan dunia ini. Tidak selalu kebenaran. Banyak juga yang sifatnya ilusif. Yang kedua, mari kita sadari viral tidak sama dengan benar. Wah, ini yang komen sudah ratusan ribu loh Pak. Berarti benar ini, tidak juga. Yo, kalau kamu cermati jangan-jangan isi komennya juga ya ngalor ngidul juga. Mungkin tidak jelas siapa yang komen juga. Banyak juga tidak mesti benar. Oh ini followernya sudah jutaan loh Pak. Alah ya Pak, follower bisa beli kan? Ya, satu orang bisa punya ribuan follower hari ini. Jangan mudah terpesona. Nah kayak gini ayo kita sadarilah. Tetap fokus perhatian orientasi kita pada epistemenya. Bukan pada doksanya. Kemudian penting hari ini ayo latihan untuk tidak kesusu, tidak terburu-buru. Jadi ya memang algoritma itu cepat ingin nuntut kita segera kamu klik, kalau cocok lanjutkan, kalau enggak kita tawari yang lain. Tapi ayo agak pelan, remnya kita manfaatkan. Ayo kita latihan misalnya, coba jangan like, jangan share saat kita emosi kita masih belum stabil. Dipahami dulu pelan-pelan, ini informasinya benar enggak sih? Ini bisa diterima enggak sih? Ini masuk akal enggak sih? Tunda dulu 10 menit sampai 30 menit lah meskipun sedang panas-panasnya. Biar cooling down dulu. Tanyakan pada diri kita, apa sih yang membuatku kok keburu-buru ingin bereaksi? Biar kita tidak terjebak doksa-doksa. Kemudian kejar logosnya. Jadi kejar argumen di baliknya. Misalnya kita tanya, ini dasarnya apa sih orang ngomong begini? Sumbernya mana? Argumennya apa? Ada yang diabaikan apa yang tidak dilihat. Kok dia menyimpulkan ini? Yang dilihat apa, yang tidak dilihat apa. Sumbernya apa dan siapa. Ini kayak materi-materi kalau teman-teman belajar literasi digital. Terus, biar tidak terjebak tadi filter bubble, perluas horizonmu. Jangan sempit. Kadang-kadang kita yang mengunci bubble kita sendiri. Jangan hanya mencari yang kamu suka, coba ditengok. Jangan-jangan di yang tidak kamu suka ada hal yang penting. Atau kalau memang ada orang berbeda denganmu, tidak harus kemudian kamu kunci pintu. Coba deh didengarkan sebentar suaranya dia. Siapa tahu kita selama ini salah paham. Siapa tahu ada yang baik juga dari pikirannya dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud, ayo keluar dari bubble-mu. Kamu tidak sadar selama ini disituasikan sedemikian rupa hanya dalam guamu sendiri. Yang ketiga, ayo mengubah orientasi dari menang menjadi benar. Kita hari ini lebih sering yang kita kejar itu menang. Gimana saya menang? Ayo kita geser, kita cari benar.
Jadi, dan mari kita terima bahwa tidak semua hal harus direspon, tidak semua harus ditanggapi. Kalian harus selektif, harus punya prioritas. Capek kalau semua harus kalian tanggapi, kalian ikut terlibat, engage di dalamnya. Ada banyak yang ini pas saja. Ini saya sekedar tahu saja. Banyak yang begitu. Jadi perhatikan rumus-rumus ini. Satu lagi. Bedakan. Ini biar kalian tidak tertipu ya. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Tafsir itu maksudnya pemahaman ya. Bukan tafsir-tafsir kitab-kitab tafsir hadis itu. Jadi, kalau fakta itu apa yang terjadi. Kalau tafsir, ini maksudnya apa sih yang terjadi itu? Kalau opini, menurutku yang terjadi itu begini. Ya, bisa dipahami ya. Fakta itu pengumuman harga BBM naik 5.000. Ini faktanya memang. Terus tafsirnya, apa sih maksudnya tadi? Oh, pemerintah menaikkan harga BBM biar anggaran negara nggak terlalu boros untuk ngasih subsidi. Ini tafsirnya. Opininya, menurut saya pemerintah tidak bijaksana. Kejam pemerintah itu. Situasi kayak gini dinaikkan harga BBM. Ini opini. Kayak ada fakta, ada tafsir, ada opini. Fakta itu kenyataannya, tafsir itu makna atau penjelasan terhadap fakta, opini itu penilaian atau sikap kita terhadap fakta. Faktanya di luar ada kecelakaan, motor sama motor. Tafsirnya tadi itu Pak, ada motor di jalan besar, tiba-tiba ada motor lain dari gang kecil nyelonong, tabrakan lah. Jadi ini uraian penjelasan tafsirnya. Terus menurut saya yang salah orang jualan pinggir jalan itu Pak misalnya. Karena dia nutupi pandangan. Ini opini. Oke ya. Jadi kita sering tidak clear di sini. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Kalau fakta objektif sifatnya, siapapun akan sama menyebutnya. Taplak meja ini warnanya hijau. Ini fakta. Semua orang akan bilang hijau, apa orang Yahudi, apa orang kafir, Nazi, orang apa, dia akan bilang hijau. Kecuali yang buta warna ya. Betul, kecuali yang hijau tadi biru, biru tadi hijau, itu saya angkat tangan. Itu sudah. Tapi ini hijau, ini fakta. Nah, kalau tafsir itu begini loh Pak, karena temboknya krem, kemudian karpetnya hijau, sinkron, cocok kalau ini pakai hijau. Jadi taplaknya hijau, ini tafsir. Terus ada lagi opini. Menurut saya Pak, kurang gebiar kalau dikasih hijau ini. Kalau di foto gambarnya pudar, yang enak itu pasnya itu. Ini opini. Kayak kalau opini subjektif. Jangan marah kalau ada orang punya opini berbeda, karena opini itu memang subjektif. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju, wajar saja, manusiawi saja. Kalau argumentasi, kalian bisa menilai logis atau tidak logis. Argumentasimu tidak masuk akal. Alasanmu tidak bisa diterima. Ini untuk tafsir. Kalau fakta, kalian boleh ngejudge kalau tidak pas. Ini bukan coklat, ini hijau. Kok ada orang ngomong coklat, bisa kalian menyalahkan. Karena ini apa? Objektif. Tapi kalau opini subjektif. Orang suka atau tidak suka, dia yang punya hak.
jangan dimarahi. Jadi ada fakta, ada tafsir, ada opini. Baik, oke ya. Ini dalam rangka tadi loh, membedakan mana doksa, mana episteme. Khususnya untuk situasi hari ini. Masih ada sedikit, saya tambahi, saya pungkasi. Saya masuk ke Islam sebentar ya. Doksa dan episteme itu kalau dalam Islam konsepnya dekat dengan pembedaan antara hak dan dzon. Ya. Hak itu kebenaran yang pasti, stabil, sesuai realitas, itu hak. Fakta tadi hak. Ayatnya banyak tentang yang hak ya. Sumbernya hak itu ya bisa alam dan fitrah, bisa akal, bisa wahyu, kebenaran. Inilah episteme. Tapi nanti ada juga dzon. Kalau dzon itu prasangka, anggapan. Pengetahuan yang belum pasti. Yang dasarnya mungkin persepsi, yang bisa salah, bisa benar. Mungkin tradisi, disepakati zaman dulu, mungkin sekarang masih relevan atau tidak relevan. Atau karena mayoritas. Atau karena asumsi emosional. Hoax, ghibah, keputusan tanpa tabayun, itu ya namanya dzon. Jadi, inna ba'dadz dzonni ismun. Sebagian dari dzon itu dosa. Kenapa? Ya karena bukan kebenaran yang dia bawa. Jadi doksa itu dzon, kalau episteme itu hak. Jadi kalau kita tenggelam dalam doksa tadi, ya kita sebenarnya tenggelam dalam prasangka-prasangka, opini-opini subjektif kita yang bisa benar, bisa salah. Kalau pakai dulu konsepnya epistemologi Islam, saya ingat itu lama sekali ngaji filsafat seri-seri 2, 3, atau 4 itu. Bahwa kalau dalam Islam, itu kebenaran itu kan levelnya ini. Ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Yakin itu yang kayak hak tadi, dia episteme. Kalau dzon ini opini tadi, doksa. Nanti ada syak. Kalau syak itu ragu-ragu antara ya dan tidak. Ada lagi jahil. Jahil itu berarti tidak tahu. Tadi agonia tadi itu jahil. Jadi kalau dalam Islam ada jahil. Jahil itu tidak tahu, tidak ngerti. Ada syak. Syak itu ragu-ragu. 50-50. Ada dzon. Ada dzon itu, kalau dzon ini sudah mulai lebih banyak percayanya meskipun masih belum pasti. Ada yakin. Kalau yakin ini sudah mantap. Ini nanti uraiannya panjang ya. Kapan-kapan kita kembali membahas epistemologi Islam. Jadi ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Jahil itu nanti ada yang bilang 2 jenis. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kita sering pakai, kalau menertawakan orang dengan istilah jahil murakkab. Sudah jahil, murakkab lagi. Sudah bodoh, double lagi. Jahil basit itu orang yang tidak tahu tapi sadar. Kalau saya tidak tahu, makanya dia terus belajar. Tapi ada jahil murakkab. Jahil murakkab itu tidak bisa diberitahu. Kenapa begitu? Dia tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Dia merasa tahu saja. Itu namanya jahil murakkab. Biasa nih cirinya ngeyel. Tidak bisa diberitahu. Kenapa? Dia merasa tahu. Nah, ini jahil. Nah, nanti yakin tadi
Mungkin teman-teman masih ingat ya, terus kalau dalam Islam dipecah 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Penjelasannya banyak di mana-mana sesi ngaji filsafat. Silahkan dicari sendiri ya, kalau saya jelaskan panjang, waktunya sudah hampir jam 10. Yang jelas fokus kita ada di dzon dan hak atau dzon dan yakin. Jadi tentang doksa dan episteme. Baik, malam hari ini saya kira itu ya. Minggu depan kita lengkapi dengan pandangannya Plato tentang ilusi dan kesadaran. Nanti kita hubungkan dengan alegori gua yang terkenal sekali. Terus kita membahas tentang raja filosof dan terakhir kita olah jiwa versi Plato. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.